Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah mengenai metabolisme otot jantung dan bagaimana kontraksinya. Seperti sama-sama sudah kita ketahui, bahwa otot jantung merupakan suatu otot yang khusus, memiliki bentuk mirip dengan otot skelet, tetapi merupakan suatu otot yang involunter, seperti otot polos. Jadi dia memiliki dua perbedaan yang saling melengkapi. Seperti sama-sama kita lihat di sini, bahwa bentuk strienya serupa dengan otot skelet. Dia memiliki suatu garis Z dan sarkomernya memiliki filamen tipis dan tebal. Ukurannya lebih pendek dan bercabang, dan dari ujung satu ke ujung lainnya dari suatu sel otot jantung memiliki suatu yang kita sebut namanya diskus intercalatus, yang kalau dilihat dengan suatu mikroskop cahaya akan terlihat sebagai suatu garis gelap yang peranannya adalah sebagai suatu koneksi mekanik, gunanya untuk mempertahankan hubungan kohesi antara sel ke sel, yang di dalamnya meliputi adanya suatu gap junction atau fascia adherens dan desmosom. Selain itu juga membran sel yang saling berfusi juga akan membentuk suatu gap junction yang peranannya dalam hal ini ketika ada suatu proses potensial aksi dari satu sel otot jantung, maka prosesnya akan menyebar secara cepat dari serabut otot satu ke serabut otot yang lain. Dan karena si bentuknya yang bercabang, maka prosesnya itu sangat cepat sekali, sehingga bisa mencapai kecepatan bisa 100-an meter per second. Kondisi penyebaran eksitasi yang sangat cepat inilah yang kita sebut sebagai suatu sinsitium. Makanya kondisi sinsitium ini disebut sebagai suatu koneksi elektrik dari otot jantung. Kita bisa lihat di sini bentuk otot jantung ya sebagai suatu berstria-stria. Di sini ada sinsitium ya bercabang-cabang. Kemudian di sinilah kita lihat yang kita sebut namanya diskus intercalatus. Diskus intercalatus. Di dalam potongan diskus intercalatus ini kita bisa lihat ini diskus intercalatusnya di sana. Kita bisa lihat ada yang kita sebut namanya satu sarkomer, yaitu antara Z line yang satu dengan Z line yang satu lagi. Z line ini nanti dia akan memotong E-band yang merupakan menggambarkan titik penempelan filamen tipis. Ini filamen tipis yang warna hijau di sini, aktin ya, menempel di Z-line. Kemudian di tengahnya ada miosin. Nanti sarkomer yang satu dengan sarkomer yang satu lagi. Ini satu sarkomer kita sebut. Pada saat kontraksi dia akan memendek. Kemudian di sini ada desmosom yang juga berperan sebagai mempertahankan kohesi. Tadi seperti sudah saya sebutkan. Ini gap junction, baik electrical connection maupun mechanical connection di sana. Dan di sana kita bisa lihat ada mitokondria. Sarkomer antara yang merupakan terletak antara Z-line 1 dengan Z-line di sini, itulah unit kontraktil dari sel otot. Kita bisa lihat di sini bagaimana ada filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis yang kita bisa lihat di sini, dia melekat pada Z-line. Kemudian dia akan terdiri dari suatu aktin, tropomyosin, dan troponin yang nanti akan kita bisa lihat setelah slide berikutnya. Filamen tipis ini akan meluas sampai ke E-band. Di filamen tipis ini berwarna lebih terang pada gambaran mikroskop elektron. Kita bisa lihat nanti dia sebagai E-band. Kemudian dia akan beroverlap dengan filamen tebal, meluasnya sampai membentuk E-band yang
paling tebal nantinya. Kemudian nanti ada H zone di tengah-tengah yang sedikit lebih tipis dibandingkan dengan E band karena hanya berisikan dari filamen tebal. Inilah potongan satu sarkomer yang bisa kita lihat dari Z-line ke Z-line berikutnya. Z-line terletak di tengah-tengah E band yang merupakan suatu filamen tipis. A band ini merupakan terdiri dari miosin dan meluas dari pusat sarkomer menuju Z-line, overlap dengan filamen tipis. Dan kemudian ada M-line di tengah-tengah zona H tadi, yang merupakan protein penyokong filamen tebal ya di sini ya. Ada protein penyokongnya. Nah, ini gambaran dari filamen tipis, bisa kita lihat satu-satu. Ini kita potong kecil-kecil, kita lihat ada monomeriknya atau globular dari aktin yang bulat-bulat. Dia nanti akan menyusun suatu filamentus seperti ini. Kemudian ada beberapa komponen penyusunnya di sana, ada nebulin, tropomyosin di sini, troponin. Yang ketika dia membentuk suatu anyaman yang khas dari suatu aktin, atau filamen tipis, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, nebulin akan bersini, kemudian tropomyosinnya akan berada di dekat sini dengan berdekatan dengan troponin, kemudian dengan Z-line, ya, Z-line-nya dia akan berikatan dan bentuknya nanti akan dia seperti ini. Inilah bentuk dari filamen tipis. Sementara di bawah, ini adalah filamen tebal. Yang kalau kita lihat yang di sini adalah suatu molekul miosin. Satu molekul miosin yang memiliki tempat actin binding site, nanti di mana tempat inilah di mana terjadinya perlekatan antara miosin atau filamen tebal dengan filamen tipis. Nah, filamen tebal ini nanti akan membentuk suatu filamen miosin yang akan terpolarisasi dan nanti akan menarik filamen aktin atau filamen tipis menuju pusat sarkomer ketika dia berlekatan dengan aktinnya. Pada tengah-tengah sarkomer ada kerangka filamen tebal yang nanti kita lihat sebagai M-line yang merupakan suatu meromyosin atau C protein yang berperan sebagai kerangka dari filamen tersebut. Sementara kerangka pada filamen tipis itu dibuat oleh suatu nebulin yang dia akan berputar sepanjang aktin. Filamen tebal ini nanti dia akan terikat dengan Z-line oleh suatu protein elastik tebal yang kita sebut namanya suatu titin yang berguna untuk menghambat pergangan sarkomer jangan melebihi regangan yang bisa di tampungnya. Selain dari menghambat pergangan, titin juga berperan sebagai suatu proses pensinyalan seluler. Dia akan memodulasi sintesis protein ketika terjadi proses stres. Morfologi otot jantung yang khas, yang kita sebut sebagai suatu miofibril atau satu serabut otot, itu sebenarnya dia dikelilingi oleh retikulum sarkoplasmikum yang mirip dengan retikulum sarkoplasmikum pada otot skelet tetapi lebih kurang padat pada otot jantung. Kita bisa lihat pada gambar ini bagaimana suatu miofibril kecil-kecil ini satu miofibril, ini banyak miofibrilnya di dalam. Yang nanti ujung terminal pada retikulum sarkoplasmikum, ya ini kita bisa lihat nih retikulum sarkoplasmikumnya. Nah, retikulum sarkoplasmikum. Ujung terminalnya dia akan berbatasan dengan suatu T-tubulus. Bentuknya begini, nanti dia ini adalah suatu T-tubulus. Yang dia akan yang terletak di bawah sarkolema yang bergunanya untuk peningkatan kalsium intrasel selama proses potensial aksi. Sehingga kalsiumnya nanti akan melewati T-tubulus ini atau sarkolema yang nanti peranannya akan berguna untuk proses potensial aksi. Kemudian kita bisa lihat pada gambar ini ada mitokondria
yang kalau kita hitung banyaknya sekitar 30% dari volume jantung. Sehingga ini menjadi suatu kapasitas oksidatif jantung yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat pada gambaran potongan melintang dari otot jantung ini, kita bisa lihat ada Z-line di sini. Kemudian ada sarkolema. Sarkolemanya atau dengan invaginasi yang berbentuk T-tubule itu terletak pada Z-line. Ya. Sekarang bagaimana kontraksi jantung? Mungkin ini sudah pernah dulu kita pernah dibahas atau mungkin akan kita bahas pada minggu berikutnya. Di sini otot jantung berkontraksi berdasarkan dari suatu aktivitas listrik potensial aksi. Itu harus kita ingat. Listrik potensial aksi yang dihasilkan oleh jantung itu adalah suatu listrik yang spontan, otomatis. Nah, kalau tidak, maka kita harus berpikir dulu baru bisa otot jantungnya berkontraksi. Nah, listrik spontan ini dihasilkan oleh yang kita sebut namanya nodus SA. Oleh karena bentuk sel otot jantung yang sifatnya sinsitium tadi dan dia menyebar seperti jari-jari tadi mulai, maka potensial aksi dari satu nodus SA itu akan terpropagasi ke seluruh jantung. Cepat ya. Selama prosesnya dari SA ke nodus AV, sebenarnya dia tidak melewati suatu perlambatan karena ini hanya suatu jalur konduksi yang melewati sinsitium tadi, maka kecepatannya akan sangat cepat. Kemudian sampai dia di AV node, dia akan melewati suatu proses perlambatan. Dari atrium tidak bisa langsung melewati ke ventrikel karena adanya suatu jaringan fibrosa di sini yang bukan merupakan jalur konduksi, yang berguna sebenarnya untuk memastikan bahwa kontraksi antara atrium dan ventrikel itu adalah suatu kontraksi yang terpisah. Nah, setelah melewati AV node, dia akan masuk ke ventrikel melalui bundle His dan sistem Purkinje dengan secara cepat melalui electrical connection yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Sehingga total potensial aksi yang terjadi pada otot jantung itu terjadi dalam kurun waktu 220 milisecond yang memungkinkan terjadinya kontraksi sinkron dari sel otot. Karena bagaimana proses kontraksi listriknya terjadi di dalam otot jantung? Diatur oleh suatu filamen tipis yang diakibatkan oleh adanya peningkatan kalsium intrasel. Jadi pentingnya ada suatu peningkatan kalsium intrasel untuk mengakibatkan interaksi aktin dan miosin. Apa yang terjadi? Sebenarnya pada sel normal, kadar kalsium intraselnya rendah, sehingga aktin dan miosinnya tidak akan bisa berikatan karena ada suatu tropomiosin di sana. Jadi peran tropomiosin menghambat ikatan aktin dan miosin ketika kadar kalsium rendah. Ketika terjadi peningkatan kadar kalsium intrasel selama proses potensial aksi, maka kalsium yang ada itu akan mengikat ke troponin C, sehingga mengakibatkan perubahan kompleks troponin dan tropomiosin. Akibat perubahan kompleks ini akan mengakibatkan tereksposnya tempat ikatan miosin pada aktin. Maka aktin akan berikatan dengan miosin, terinteraksi. Selagi proses kadar kalsium intraselnya tetap tinggi, maka miosin akan berikatan dengan aktin dan mengakibatkan kontraksi sel otot kardiak. Sehingga nantinya dibutuhkan proses pengembalian kadar kalsium ke kadar normal supaya proses kontraksi dan relaksasi otot jantung itu berjalan dengan sempurna ya. Baik. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar ini. Ini bagaimana gambaran normal sebelum aktin berikatan dengan miosin. Tropomiosin di sini ada troponinnya berikatan, tempatnya diikat oleh tropomiosin di sini semuanya. Sehingga si miosin tidak bisa berikatan dengan aktin. Nah, pada keadaan kalsiumnya ada peningkatan, maka kalsium nanti akan berikatan dengan troponin.
kalsium berikatan dengan troponin, maka terjadi perubahan morfologi dari kompleks troponin dan tropomyosin, sehingga tempat perikatan dengan aktinnya jadi terekspos. Sehingga terlekatlah aktin dan myosin yang nanti akan mengakibatkan penarikan dari aktin menuju ke dalam selama proses kontraksi, sehingga sarkomernya akan memendek. Pada gambar ini, sebelahnya kita bisa lihat bagaimana peran dari kalsium dalam hal kontraksi dan relaksasi. Ya, kita bisa lihat nih. Ini suatu proses invaginasi yang kita sebut T-tubule tadi. Kemudian juga ada sarkolema di sini. Kalsium yang berada di ekstrasel, ini di ekstrasel di luar, dia akan bisa masuk ke dalam sel melalui suatu channel ion Ca voltage gated yang merupakan tipe L nantinya. Dia akan bisa mengaktifkan retikulum sarkoplasmikum atau secara langsung mengakibatkan kontraksi. Tetapi kalsium yang lebih banyak, peran pelepasan kalsium yang lebih banyak adalah kalsium induced kalsium release oleh retikulum sarkoplasmikum. Kita bisa lihat di sini melalui ryanodin reseptor, kalsiumnya akan masuk ke dalam retikulum sarkoplasmikum yang kemudian nanti akan mengakibatkan pelepasan kalsium lebih banyak karena di dalam retikulum sarkoplasmikum ini tersimpanlah deposit kalsium. Pelepasan kalsium yang lebih banyak inilah yang nanti akan mengakibatkan proses kontraksi dari miofilamen otot jantung. Selain itu sebenarnya nanti dia juga bisa masuk suatu kalsium itu melalui transporter natrium kalsium. Nanti akan kita lihat di bawah. Nah, prosesnya bisa kita lihat pada gambar ini. Proses potensial aksi yang terjadi sepanjang otot jantung akan membuat kalsiumnya jadi meningkat di dalam intrasel melalui proses masuknya kalsium di sini. Setelah kalsiumnya cukup tinggi, maka akan terjadi proses kontraksi. Ketika terjadi penurunan kalsium, maka kontraksi pun juga akan menurun. Jadi prosesnya merupakan suatu proses yang continue seperti ini terus. Nah, bagaimana prosesnya? Mungkin ini juga sudah saya sebutkan tadi. Adanya potensial aksi pada sel otot jantung, masuk dia ke T-tubulus. Ada dua jalur, masuknya kalsium melalui channel ion kalsium tipe L. Bisa dia langsung ke sitoplasma, langsung meningkatkan kalsium sitoplasma, atau masuk ke dalam ryanodin reseptor, sehingga masuk ke mengakibatkan aktivasi dari retikulum sarkoplasmikum yang kita sebut namanya kalsium induced kalsium release, kalsiumnya lebih banyak sehingga kadar kalsium sitosoliknya lebih besar. Yang akan mengakibatkan proses yang tadi troponin tropomyosinnya tergeser, terjadi cross bridge antara filamen tebal dan filamen tipis sehingga terjadi proses kontraksi. Seperti ini. Ya, dia akan memendek, sarkomernya memendek. Setelah proses kontraksi, maka harusnya akan terjadi suatu proses relaksasi. Ya, walaupun kita pikir relaksasi adalah suatu proses yang aman dan tenang, sebenarnya relaksasi ini juga membutuhkan proses energi yang cukup besar. Jadi sehingga kontraksi membutuhkan energi, relaksasi otot jantung juga membutuhkan energi yang banyak. Kenapa? Karena seperti kita ketahui tadi, peningkatan kalsium intrasel akan mengakibatkan suatu kontraksi. Sehingga dibutuhkanlah penurunan kalsium intrasel sitosolik pada otot jantung untuk mengakibatkan suatu relaksasi melalui terutama reakumulasi kalsium. Bagaimana proses reakumulasi kalsiumnya? Kita bisa mengeluarkan kalsium dari sitosolik tadi atau melalui mekanisme yang kita sebut SERCA atau pompa Ca sarkoplasmic reticulum. Pertama kita bahas mengenai mekanisme pengeluaran kalsium. Kalau kita ketahui tadi bahwa kalsium nanti akan masuk melalui saluran kalsium sarkolema.
selama proses potensial aksi. Sehingga kita harus mengeluarkan kalsium ini. Dan untuk mengeluarkannya dia membutuhkan suatu energi. Bagaimana prosesnya? Kalsium nanti akan dikeluarkan melalui antiporter natrium, 3 natrium dan 1 kalsium, dan pompa kalsium sarkolema. Karena sama-sama kita ketahui bahwa pompa kalsium sarkolema ini artinya memindahkan kalsium dari intrasel ke ekstrasel. Sementara kadar kalsium ekstrasel itu jauh lebih besar dari kalsium intrasel. Sehingga membutuhkan energi jadinya. Karena perbedaan gradien kimianya sangat besar. Jadi dibutuhkan suatu ATP untuk mengeluarkan kalsium. Sementara pada natrium kita ketahui nanti melalui 3Na plus 1Ca antiporter, kita bisa lihat natrium ekstrasel yang lebih tinggi dibandingkan dengan natrium intrasel. Antiporter artinya 3Na masuk dari ekstrasel ke intrasel, kalsium keluar dari intrasel ke ekstrasel. Sehingga Na itu bisa antiporter nanti akan menggunakan gradien Na untuk pergerakan kalsium yang akan mengakibatkan aliran depolarisasi. Kita bisa lihat pada gambar yang sama ini ya. Ini adalah proses pengeluaran kalsium. Kalsium dari suatu di sini dia nanti akan masuk ke serka, ini nanti melalui proses yang akan kita sebutkan berikutnya. Dia akan keluar melalui di sini dia bisa membutuhkan pompa kalsium sarkolema, membutuhkan ATP, atau dengan suatu pompa antiporter natrium, 3 natrium masuk dan kalsium keluar. Ya, pompa antiporter. Tetapi nanti untuk mengeluarkan natrium yang berlebih, maka nanti akan dibutuhkan lagi ATP karena kadar natrium ekstrasel tadi itu meningkat tinggi ya, sehingga untuk melawannya dibutuhkan pompa NAK ATPase di sini. Jadi ada beberapa hal yang bagaimana proses kalsium itu bisa kita keluarkan. Nah, mekanisme kedua yang melibatkan proses penurunan kalsium adalah melalui mekanisme serka. Atau yang kita sebut nanti namanya suatu pompa kalsium retikulum sarkoplasmikum. Nanti dia akan mengakibatkan reakumulasi kalsium. Karena nanti dia akan melalui pompa serka ini. Peranannya apa? Serka ini nanti akan menggunakan energi pada ATP untuk mengeluarkan kalsium dari sel ke serka. Nah, seperti sama-sama kita ketahui bahwa karena peningkatan kecil dari kadar kalsium intrasel yang bebas saja itu sudah mengakibatkan interaksi aktin dan miosin, tetapi adanya protein yang mengikat pada pioplasma ini membutuhkan peningkatan kadar kalsium intrasel yang lebih besar untuk bisa mengakibatkan proses terjadinya interaksi aktin dan miosin. Karena yang dibutuhkan adalah kalsium yang bebas, tetapi karena kalsium yang diikat itu lebih banyak, jadi kadarnya lebih besar. Nah, ini seperti sudah saya bilang tadi bahwa kalsium intrasel itu 70% dari peningkatan total kalsium mioplasma melalui pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasmikum melalui ryanodin reseptor tadi. Sementara 30% kalsiumnya berasal dari L-type calcium channel, voltage gated. Nah, serka ini kita bisa lihat ada suatu fosfolamban yang kita sebut namanya ini adalah fosfolamban, sebenarnya adalah pompa serka itu yang dia nanti akan membutuhkan ATP untuk memasukkan kalsium ke dalam retikulum sarkoplasmikum. Sekarang bagaimana pengaturan kekuatan kontraksi? Kontraksi otot jantung nanti akan diatur melalui yang pertama keadaan
kadar kalsium intrasel. Makin tinggi kadar kalsiumnya, kita bisa lihat di sini, maka kekuatan kontraksi akan meningkat. Nah, bagaimana memodulasi masuknya kalsium selama melalui saluran tipe L ini? Nanti akan membuat mekanisme yang mempengaruhi kalsium intraselnya meningkat, sehingga kontraksi pun juga akan meningkat. Nah, efek kontraksi dari otot jantung yang khas, dia memiliki suatu periode refraktori yang panjang akibat adanya potensial aksi yang panjang melalui aktivasi saluran kalsium tadi. Sehingga ini berguna untuk mencegah tetani. Jadi ada suatu proses kontraksi yang akhirnya tidak bisa kontraksi lagi, dia harus refraktor lagi. Karena otot jantung itu berkontraksi secara terus-menerus, kontinu, maka penting sekali periode refraktori yang panjang ini untuk mencegah suatu tetani. Peningkatan kadar kalsium intrasel akan meningkatkan kekuatan kontraksi, sebaliknya penurunan kadar kalsium ekstrasel menurunkan kekuatan kontraksi karena kalsium yang masuk ke dalam intrasel itu sedikit. Komponen kedua yang mengatur kekuatan kontraksi adalah suatu agonis beta adrenergik. Sistem saraf simpatis yang nanti akan mengakibatkan peningkatan kadar epinefrin dan norepinefrin akan mengaktifasi reseptor beta adrenergik yang nanti prosesnya melalui second messenger, aktivasi adenylat siklase, peningkatan siklik AMP, terjadi proses fosforilasi protein yang tergantung si AMP pada otot jantung. Nah, selain itu, agonis beta adrenergik tadi juga akan mengakibatkan fosforilasi pada saluran ion kalsium tipe L berbasis voltage dan fosfolamban tadi, yang merupakan protein yang berhubungan dengan sarkapam. Akibatnya apa? Sebenarnya aktivitas pompa kalsium di retikulum sarkoplasmikum tadi itu akan dihambat oleh fosfolamban. Jadi pompanya di sini, fosfolamban dia akan menghambat aktivitas kalsiumnya tadi. Fosforilasi pada pengikatan epinefrin atau beta adrenergik tadi pada reseptornya, proses siklik AMP, fosforilasi, ya. Fosforilasi ini akan mengakibatkan meningkatkan kalsium pada retikulum sarkoplasmikum melalui fosforilasi pada sarkolema di sini. Sehingga kalsium akan lebih banyak. Selain itu, fosforilasi juga akan mengakibatkan fosforilasi pada fosfolamban, sehingga aktivitas serkanya akan meningkat karena fosfolamban tadi menghambat aktivitas serka. Jadi aktivitas serka yang meningkat akan memungkinkan akumulasi dari kalsium. Akibatnya apa? Setelah peningkatan aktivitas serka, akan terjadi pemendekan kontraksi karena kadar kalsium intraselnya akan lebih rendah akibat reakumulasi kalsium yang cepat. Sehingga jantung akan bisa meningkatkan laju relaksasi dan peningkatan heart rate akibat stimulasi simpatis. Bagaimana peran dari agonis beta adrenergik ini di dalam pengubahan fosforilasi dari fosfolamban sehingga mengaktifkan pompa serka itu lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, peningkatan pengaturan kekuatan kontraksi juga diatur oleh regangan jantung. Ini mungkin peran dari preload ya, mungkin nanti akan dibahas pada aktivitas kontraksi jantung. Perannya nanti dari hukum Starling, di mana kita ketahui bahwa peningkatan kekuatan kontraksi akan semakin tinggi ketika proses regangan dari sarkomernya terjadi. Peran dari regangan sarkomer otot jantung ini juga meningkatkan sensitivitas ke kalsium dan interaksi aktin miosin pada otot kardiak. Sehingga kadar kalsium yang dibutuhkan untuk proses peningkatan kontraksi lebih rendah. Jadi selain dari meningkatkan preloadnya melalui hukum Frank-Starling, dia juga mempengaruhi sensitivitas kalsium. Bagaimana metabolisme otot jantung?
bahwa miosin itu sangat membutuhkan energi untuk proses kontraksi dan relaksasi sarkomer serta untuk fungsi sistem transport membran. Proses pooling ATP-nya di sini itu melalui sebagian besar adalah melalui metabolisme anaerobik ya, produksinya. Sekecil melalui anaerobik dan nanti akan digunakan untuk proses jantung. Dengan sumber energi itu adalah ATP yang lebih besar 5-6 milimol per kilogram ATP per kilogram dan fosfokreatin juga ada 25-30 milimol. Bagaimana prosesnya? ATP nanti akan menjadi ADP tambah fosfat dan energi dengan 11 kilokalori per mol. Kemudian ADP yang tadi akan diubah bersama dengan fosfokreatin menjadi ATP dan kreatin. Dan nanti ADP-ADP yang ada juga bisa menjadi ATP melalui menjadi AMP. Ini adalah nanti proses utama aerobik. Pada keadaan anaerobik, di mana kadar oksigen tidak cukup, mungkin suatu proses iskemia nantinya, maka glukosa yang ada akan digabung dengan 2 ADP dan fosfat, akan menjadi laktat 2 ATP. Jadi proses anaerobik hanya menghasilkan 2 ATP yang sedikit, dan malah menghasilkan laktat asid. Nanti akan kita bahas sedikit lagi di sini. Pada keadaan puasa, proses utilisasi asam lemak itu akan lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat pada otot jantung. Sebaliknya, sementara setelah makan tinggi karbohidrat, maka penggunaan utilisasi karbohidrat terutama glukosa itu akan sangat tinggi sekali. Pada proses latihan, maka laktat akan lebih banyak digunakan untuk proses aerobik nanti melalui jalur piruvat ya. Masuk ke siklus Krebs, nanti mungkin akan dibahas di proses metabolisme lebih lanjut di blok berikutnya. Sebagai pengganti glukosa, selagi oksigenasi masih bisa tercukupi. Nanti dia akan tetap melalui proses aerobik. Sementara, pada keadaan lain, itu asam amino, benda keton bisa digunakan ini pada kondisi-kondisi mungkin ada suatu diabetes dan lain sebagainya, tetapi memang sangat sedikit sekali penggunaannya. Nah, pada proses iskemia, di mana metabolisme aerobik sangat rendah, maka tubuh akan menggunakan glikogen untuk menghasilkan laktat, kemudian ATP, yang nanti akan menghasilkan jumlah yang sangat rendah karena cadangan glikogen di otot jantung itu sedikit sekali. Cadangan di tubuh pun juga sedikit sekali. Sehingga jumlah ATP-nya pun juga sangat rendah. Dan pada kondisi memang tidak ada aliran, maka ini akan mengakibatkan kerusakan otot jantung lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.